Bab 381. Rekomendasikan pengusiran. Melihat ekspresi di wajah Lin Yi, Li Chuhan ragu sejenak. Apa maksudnya dengan itu? Baiklah, kalian tunggu. Wanita parubaya itu berteriak kepada wanita parubaya lainnya di sampingnya. Kak, kamu tinggal di sini sebentar. Aku akan menelepon ayahnya. Kita harus menangani ini dengan serius. Cepat panggil adikku ke sini, kata wanita parubaya berkulit kecoklatan itu. Dokter zaman sekarang semakin tidak bermoral. Kita tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Kita harus minta penjelasan dari mereka. Katanya dia yang menjahit lukanya, tapi ternyata dokternya baru. Kita harus serius menangani ini. Melihat wanita parubaya itu pergi, staf medis dan pasien di unit gawat darurat mengalihkan perhatian mereka ke Lin Yi dan Li Chuhan. Biasanya, dokter yang bertugas akan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang lebih sulit saat menangani pasien seperti itu, dan asisten akan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang paling sederhana seperti menjahit kulit. Hal ini wajar dan biasanya tidak menimbulkan masalah, tetapi tidak seorang pun menyangka wanita ini akan membuat kekacauan sebesar itu. Seperti yang diduga, orang-orang dengan status seperti mereka adalah yang paling sulit dihadapi. Direktur Li, Lin bro, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Qiao Xin dengan cemas. Aku baru saja melihat videomu. Seharusnya ada di ponselmu, kan? Ya, aku ingin merekamnya sebagai bukti, tapi aku tidak tahu apakah itu akan berguna. Kirimkan saya salinan videonya. Lin Yi berjalan ke sudut setelah menerima video Qiao Xin dan meneruskannya ke Liang Ruoxu. Orang ini sepertinya direktur komite konstruksi. Dia datang ke rumah sakit untuk membuat masalah. Kamu harus menjaganya. Beberapa menit kemudian, Liang Ruoxu membalas dengan tanda oke. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa lagi, itu sudah cukup bagi Lin Yi. Seseorang yang tegas dan menentukan seperti Liang Ruoxu pasti akan mengurus masalah ini. Melihat Lin Yi berjalan mendekat dari kejauhan, Li Chuhan curiga. Apakah dia pergi untuk mengurus masalah ini? Namun, apakah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk mengatasinya? Tidak ada yang lain. Ayo kembali ke kantor. Untuk apa kita berdiri di sini? Melihat ekspresi acuh tak acuh Lin Yi, Qiao Xin sedikit bingung. Segala sesuatunya sudah sampai pada titik ini, jadi bagaimana mungkin saudara Lin masih bisa berbicara dan tertawa? Kalian kembali dulu, aku perlu menerima telepon. Setelah mengatakan itu, Zhou Ziqiang mengambil teleponnya dan berjalan ke tangga. Paman, kamu mencariku. Ada apa? Ini hari pertamamu di sini, kenapa ada sesuatu yang terjadi di unit gawat darurat? Ini semua gara-gara Lin Yi itu. Dia tidak punya keahlian apapun, tapi dia malah menjahit pasien. Akhirnya, keluarga pasien tidak puas dan ingin protes. Menjahit kulit seharusnya tidak sulit, kan? Bagi saya, ini tidak sulit, tapi kemampuannya terbatas, jadi wajar saja kalau dia tidak bisa melakukannya dengan baik, kata Zhou Ziqiang. Dan dia bahkan menjelek-jelekkan keluarga pasien. Banyak orang di unit gawat darurat melihatnya. Jika masalah ini sampai terbongkar, reputasi rumah sakit pasti akan tercoreng. Orang seperti dia tidak pantas dirawat di rumah sakit Huasan. Aku tahu. Kalian tunggu aku di unit gawat darurat. Jangan pergi kemanapun. Direktur Zhao dan aku akan pergi sekarang. Direktur Zhao juga ikut. Dia wakil direktur yang bertanggung jawab atas administrasi. Sesuatu yang sebesar ini baru saja terjadi, jadi dia harus mengurusnya. Bagus sekali. Aku akan kembali ke kantor dan menunggu kalian. Setelah menutup telepon, Zhou Ziqiang kembali ke kantornya dengan senyum tipis di wajahnya. Zhao Jianwei bukan hanya wakil direktur rumah sakit Huasan, tetapi juga seorang guru di sekolah kedokteran. Temperamennya di sana terkenal buruk. Lin Yi telah menyebabkan kekacauan besar. Dengan emosinya, dia pasti tidak akan membiarkannya tinggal. Dia mungkin bahkan tidak perlu bekerja shift malam sebelum dia diusir. Memikirkan hal ini, senyum Zhou Ziqiang semakin lebar. Untungnya, dia tidak menjahitnya sendiri tadi. Jika tidak, semuanya mungkin benar-benar salah. Pada saat itu, semua orang di kantor memiliki ekspresi yang berbeda-beda di wajah mereka. Li Chuhan adalah tipe orang yang memiliki lebih banyak keterampilan daripada pengalaman. Dengan tingkat keahliannya, selama tidak ada kecelakaan medis besar, pihak rumah sakit tidak akan berani berkomentar. Kalau tidak, rumah sakit Huasan akan rugi besar. Wajah Qiao Xin dipenuhi kekhawatiran. Ia tidak tahu apa hasil akhirnya. Beberapa menit kemudian, pintu kantor didorong terbuka dan dua pria parubaya masuk dari luar. Salah satunya adalah Cao Jiawang, yang mengenakan jas putih dan sepasang sandal. Pria satunya lagi berpakaian kasual. Ia kurus dan berekspresi serius. Pria ini adalah wakil presiden rumah sakit Huasan, Zhao Jianwei. Dia memegang banyak kekuasaan di sini. Direktur Zhao. Melihat pria parubaya itu, Li Chuhan berdiri untuk menyambutnya dan memperkenalkannya kepada Lin Yi dan yang lainnya. Direktur Li, ada apa?
Saya dengar dari bawahan saya bahwa ada yang ingin mengadukan Anda. Keluarga pasien membuat masalah tanpa alasan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, kata Li Chuhan dengan tenang. Ia tidak terlalu memikirkan masalah ini. Direktur Li, saya tidak ingin mengkritik Anda, tetapi jika ini pasien biasa, tentu tidak akan menjadi masalah bagi Anda untuk menanganinya seperti ini. Namun, Anda juga tahu identitas pihak lain. Bagaimana mungkin Anda menyerahkan masalah sebesar ini kepada dokter baru? Di mata saya, semua pasien sama saja. Lupakan jahitan sederhana, bahkan ketika saya melakukan operasi jantung, saya akan tetap menyerahkannya kepada asisten saya untuk ditangani, kata Li Chuhan dengan tenang. Lagi pula, saya sudah memeriksa luka yang dijahit. Hasilnya memenuhi persyaratan saya, jadi saya rasa tidak ada yang salah dengan masalah ini. Keluarga pasienlah yang membuat masalah tanpa alasan. Saya harap Direktur Zhao dapat menangani masalah ini dengan serius. Saya mengerti situasinya, tetapi saya sudah mengatakan bahwa keluarga pasien bukanlah keluarga biasa. Mereka akan segera menghubungi kami dengan keluhan, dan mereka bahkan mungkin membesar-besarkan masalah ini. Ini akan berdampak besar pada reputasi rumah sakit kami, jadi kami harus menangani masalah ini dengan serius. Direktur Zhao, kurangi kerusakannya, saya pikir kita harus memecatnya, kata Cao Jiawang. Lin Yi melirik Cao Jiawang, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia mungkin takut mengambil tanggung jawab, jadi dia bersedia menyingkirkan pria ini. Zhao Jianwei mengangguk. Aku akan memikirkannya. Kalau saja itu adalah dokter baru, Zhao Jianwei tidak akan ragu dan pasti memecatnya. Namun, masalah ini melibatkan Li Chuhan, jadi tidak mudah untuk menanganinya. Memecat Lin Yi secara langsung sama saja dengan menamparkan wajah Li Chuhan. Namun, direkturnya telah menghabiskan banyak uang untuk merekrutnya, jadi dia harus menjaganya. Direktur Zhao, semuanya sudah jelas sekarang. Tidak ada yang perlu dipikirkan lagi, kan? Dia hanya dokter baru. Pecat saja dia. Tepat saat Zhao Jianwei ragu-ragu, pintu kantor didorong terbuka. Wanita parubaya itu bergegas masuk. Direktur Li, saya tahu saya salah. Tolong beri saya kesempatan. Jika saya tidak mendapatkan pekerjaan ini, saya akan tamat. Maafkan saya. Bab 382. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Beranikah kau pergi? Semua orang di ruangan itu tercengang. Li Chuhan adalah asisten direktur departemen kardiologi, dan dia tidak ada hubungannya dengan pekerjaan wanita ini. Apa haknya memecatnya? Itu omong kosong. Li Chuhan mulai berpikir. Dia tidak melakukan apa-apa, jadi bagaimana wanita ini bisa dipecat? Tanpa sadar, Li Chuhan memikirkan apa yang dikatakan Lin Yi sebelumnya. Mari kita lihat siapa yang dipecat. Petik 1. Mungkinkah ini hasil dari ramalan tersebut? Tanpa sadar, Li Chuhan berbalik menatap Lin Yi, mencoba mencari jawaban darinya. Namun, Lin Yi hanya mengangkat bahu dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak menjelaskan masalahnya. Ini bukan urusanku. Kuharap kau tidak ribut lagi, kata Li Chuhan. Tidak, Direktur Li, aku tahu kau masih menyimpan dendam padaku, tapi tolong beri aku kesempatan untuk meminta maaf. Sekarang, bukan hanya aku, bahkan suamiku pun dipecat. Keluarga kita masih perlu bertahan hidup. Saya benar-benar tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Kemungkinan besar anggota keluarga pasien lain mengunggah tindakan Anda secara daring dan pimpinan departemen terkait melihatnya. Anda harus mencari penjelasan lain. Tolong jangan ganggu pekerjaan saya. Zhao Jianwei dan Cao Jiawang menatap wanita parubaya di depan mereka. Dia bilang akan mengajukan pengaduan, tapi bagaimana mereka bisa dipecat dalam sekejap mata? Sekalipun perilaku buruk itu diposting di internet, hal itu tidak dapat ditangani secepat itu, bukan? Mungkinkah ada yang menyiramkan bahan bakar ke dalam api? Akan tetapi, hanya ada sedikit orang di sini, dan mereka semua adalah dokter dari rumah sakit mereka sendiri, jadi siapa yang punya kemampuan untuk melakukannya? Nona, ada apa? Kalian baik-baik saja sebelumnya. Kenapa tiba-tiba dipecat? Tanya Zhou Ziqiang. Dia menunggu Lin Yi dipecat, tetapi dia tidak menyangka situasinya akan berbalik seperti itu. Bukankah itu terjadi terlalu cepat? Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Saya sebenarnya ingin mengajukan keluhan terhadap kalian, tetapi setelah saya menelepon suami saya, atasan saya memberitahu saya bahwa saya dipecat. Lalu, suami saya menelepon dan memberitahu bahwa dia juga dipecat, kata wanita parubaya itu sambil berlinang air mata. Aku tahu tindakankulah yang membuatmu tidak senang. Tolong bicaralah dengan atasan dan beri kami kesempatan lagi. Setelah mengetahui kebenaran, Zhao Jianwei dan Cao Jiawang saling memandang. Karena dia telah dipecat, masalah ini lebih mudah ditangani. Nyonya, saya rasa mungkin ada kesalahpahaman dalam masalah ini. Saya harap Anda bisa pergi sekarang dan tidak menunda pekerjaan kami. Zhao Jianwei memanggil petugas keamanan dan membawa wanita parubaya itu keluar dari unit gawat darurat. Ia kemudian mengarahkannya ke bangsal yang sesuai untuk menjenguk putranya agar tidak mengganggu pasien lain.
Namun, pada saat itu, setiap orang memiliki tanda tanya besar di hati mereka. Bagaimana dia bisa dipecat begitu mudahnya? Kita biarkan saja ini tenang. Zhao Jianwei dan Cao Jiawang berbalik dan pergi setelah mengatakan itu. Zhou Ziqiang satu-satunya yang berwajah buruk, berpikir bahwa ia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan Lin Yi. Sepertinya dia harus mencari kesempatan lain. Semua orang di kantor menatap Lin Yi, sengaja atau tidak sengaja. Namun, pada saat ini, Lin Yi tidak punya niat untuk memperhatikan hal-hal seperti itu. Hal ini karena notifikasi sistem telah berbunyi dalam pikirannya. Merawat pasien, diberi hadiah 100.000 poin pengalaman. Penyelesaian pekerjaan, 10%, dihargai dengan jahitan tingkat master. Ekspresi Lin Yi serius sekaligus mencurigakan saat dia mendengar suara notifikasi di kepalanya. Keterampilan menjahit tingkat master ini tampaknya memiliki efek yang sama dengan hadiah memori master yang pernah diterimanya sebelumnya. Akan tetapi, hadiah ini tidak dipilih sendiri, dan hanya terbatas pada keterampilan menjahit. Sistem, kemampuan menjahit tingkat master ini pasti sangat hebat, kan? Ya, tapi saya ingin tahu, seberapa hebat teknik penjahitan tingkat master ini. Yang terbaik di dunia. Lin Yi menghirup udara dingin. Apakah ini seperti ingatan sang guru? Ya, tetapi hanya teknik penjahitan, keterampilan klinis tuan rumah lainnya masih pada tingkat pemula. Baiklah, aku mengerti. Bukankah standar sistemnya agak terlalu tinggi? Kemampuan yang diberikan kepadanya oleh kebijaksanaan orang bijak itu sudah sangat mengesankan, tetapi di mata sistem, itu hanya pada tingkat pemula. Mungkin hanya seseorang yang berada pada tingkat master yang dapat dianggap profesional di matanya. Merasakan kenangan itu dalam benaknya, Lin Yi menyadari bahwa meskipun teknik menjahitnya tidak menarik perhatian, ada banyak keterampilan yang dibutuhkan. Dia akan mampu melakukannya dengan lebih baik jika dia menguasai tekniknya lebih awal. Li Chuhan juga melakukan beberapa kesalahan saat menjahit otot dan lemak pasien. Seharusnya ia bisa melakukannya dengan lebih baik jika ia melakukannya sendiri. Namun, meskipun terdapat beberapa kekurangan pada jahitan sederhana tersebut, hal itu tidak berpengaruh pada kesehatan pasien. Kalau itu seperti torakotomi atau kraniotomi, tidak mungkin ada cacatnya. Lin Yi. Saat Lin Yi tengah memikirkan hal-hal ini, dia tiba-tiba mendengar Li Chuhan memanggilnya. Direktur Li, apakah ada yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Kemarilah, ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu. Oke. Lin Yi dipanggil tetangga oleh Li Chuhan. Direktur Li, apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Aku ingin tahu siapa yang mengajarimu menjahit, tanya Li Chuhan. Saya sudah bertemu banyak dokter muda selama bertahun-tahun, tapi tidak ada yang sebaik Anda saat pertama kali datang ke rumah sakit. Saya agak penasaran. Sebenarnya, ini bukan apa-apa. Ini cuma jahitan. Direktur Li, jangan terlalu dipermasalahkan. Aku bilang kamu baik, tapi kamu masih menyangkalnya. Aku tidak bisa menahannya. Sangat sulit untuk tetap bersikap rendah hati akhir-akhir ini. Li Chuhan mengangkat kepalanya. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Berani pergi. Di mana? Tanya Lin Yi. Kenapa kamu banyak bertanya? Kalau berani, bilang saja. Apa yang perlu ditakutkan? Ikutlah denganku, kata Li Chuhan. Lin Yi mengerutkan bibirnya. Dokter wanita berwajah dingin ini tidak berencana berselingkuh, kan? Keduanya tiba di lab di bawah pimpinan Li Chuhan. Direktur Li, apakah ini dokter baru? Direktur lab tersebut adalah seorang wanita parubaya bernama Sun Lisu. Ia berambut pendek dan memiliki senyum yang sangat ramah. Dia dokter baru. Dia baru mulai bekerja hari ini. Saya yang akan bertanggung jawab, kata Li Chuhan. Kak Sun, bantu aku menyiapkan saraf dan pembuluh darahnya untuk tes. Tidak mungkin. Kau ingin mengujinya dengan menjahit saraf dan pembuluh darah, tanya Sun Lisu terkejut. Biasanya, dia butuh setidaknya 5 tahun pengalaman untuk menjahit kedua hal ini. Kamu mau dia mencobanya sekarang? Dokter baru ini bukan orang biasa. Saya ingin menguji kemampuannya. Itu agak keterlaluan. Aku tidak percaya rumah sakit kita punya dokter yang lebih baik darimu. Meskipun dia terlihat baik, dia masih terlalu muda. Bab 383. Jahitan sempurna. Aku juga tidak percaya, itulah sebabnya aku ingin menguji kemampuannya. Li Zu tersenyum pada Lin Yi. Anak muda, apa kau menyinggung Direktur Li? Belilah kue osmanthus dan minta maaf. Jadi, Direktur Li suka kue osmanthus. Aku akan beli nanti kalau ada waktu luang, kata Lin Yi. Apapun yang Anda beli, ujian ini tidak dapat dihindari, kata Li Chuhan. Kak Sun, tolong bantu saya mendapatkan 1 set pembuluh darah dan saraf. Tagih saja biayanya ke Departemen Kardiologi. Direktur Li, saya melakukan ini hanya untuk Anda. Kalau orang lain, saya sih tidak akan repot-repot, kata Sun Lizu sambil tersenyum. Tapi karena Anda yang bilang begitu, saya jadi merasa cocok. Terima kasih, Suster Sun. Untuk apa kau berterima kasih padaku? Tunggu saja.
Sun Lizu tanpa ragu berbalik dan hendak pergi. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan tangan kosong. Ada apa? Bahan-bahannya habis. Tidak, saya lupa sesuatu. Mikroskop elektronnya bermasalah. Peralatan cadangan yang baru belum dikirim. Jika Anda ingin mengujinya untuk menjahit saraf dan pembuluh darah, saya khawatir Anda tidak bisa melakukannya hari ini. Mikroskop cadangan akan tiba dalam 3 hari. Anda bisa datang lagi nanti. Karena saraf dan pembuluh darah sangat kecil, mustahil untuk melihatnya dengan jelas dengan mata telanjang. Pada dasarnya mustahil untuk menjahitnya. Oleh karena itu, mikroskop elektron berdaya tinggi akan digunakan selama penjahitan. Hal ini terutama berlaku untuk beberapa operasi mata. Tanpa mikroskop elektron, operasi mustahil dilakukan. Kalau begitu, aku akan kembali beberapa hari lagi. Terima kasih, Suster Sun. Kita semua berada di pihak yang sama. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Batuk, batuk, batuk. Direktur Lee, sebenarnya, saya tidak butuh mikroskop elektron. Saya bisa melakukannya dengan mikroskop biasa. Chu Han dan Lizu keduanya tercengang. Apa katamu? Kau bisa menjahit saraf dan pembuluh darah dengan mikroskop biasa? Kurang lebih. Aku bisa mencobanya. Lagi pula, semuanya cuma alat peraga. Nggak akan ada yang mati kalau aku mengacaukannya. Direktur Lee, bukankah pendatang baru Anda agak terlalu percaya diri? Sun Lizu memiliki kesan yang cukup baik terhadap Lin Yi pada awalnya setelah melihat betapa tampannya dia. Akan tetapi, dia telah mengatakan sesuatu seperti itu, yang merupakan hal yang sangat tabu bagi para dokter. Lin Yi adalah tipe orang yang paling tidak disukainya. Ia tampak seperti seseorang yang tidak mengenal luasnya langit dan bumi. Bahkan Direktur Lee tidak akan mampu menjahit pembuluh darah dan saraf di usia yang begitu muda. Bagaimana mungkin dia melakukannya? Dia sudah bilang, jadi biarkan dia mencoba. Lagi pula, bahan-bahannya tidak semahal itu. Baiklah, karena kamu sudah bilang begitu, aku akan pergi mengambil bahan-bahannya, kata Sun Lizu. Dia sedikit tidak rela, tetapi dia tetap membawa materi simulasi demi Li Chuhan. Ada juga mikroskop biasa. Aku sudah bawa semuanya. Ayo kita coba. Oke. Meskipun ini kali pertama dia melihat material simulasi seperti itu, Lin Yi tidak asing dengannya karena bantuan teknik jahitan tingkat master. Dia mulai beroperasi dengan mudah. Li Chuhan dan Sun Lizu sama-sama mundur selangkah untuk menghindari mengganggu operasi Lin Yi, dan akhirnya menjaga jarak 1 meter di antara mereka. Direktur Sun, apa yang sedang Anda lakukan? Yang lain dari ruang peralatan berjalan mendekat, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Direktur Lee membawa seorang pendatang baru ke sini untuk menguji kemampuannya menjahit pembuluh darah dan saraf. Bukankah mikroskop elektronnya rusak? Bagaimana kamu akan mengujinya? Sun Lizu mengangkat bahu. Dia bilang dia bisa beroperasi hanya dengan mikroskop biasa. Itu tidak mungkin, itu agak berlebihan. Dokter pria berkacamata itu mendongak dan melihat Lin Yi duduk di depannya. Tidak mungkin, bukankah orang ini terlalu muda? Menurutku dia terlalu menyombongkan diri, tapi dia bilang dia bisa melakukannya, jadi sebaiknya kita biarkan dia mencoba. Apakah Anda bercanda, kata dokter laki-laki itu. Sehebat Direktur Lee sekalipun, dia tidak akan bisa menjahit pembuluh darah dan saraf di usianya sekarang, kan? Lagi pula, dia menggunakan mikroskop biasa. Dokter muda ini terlalu percaya diri. Aku juga berpikir begitu, kata Sun Lizu. Tapi itu tidak masalah. Lagi pula, bahan simulasinya tidak mahal. Ayo kita coba. Mengalami kemunduran itu baik untuk anak muda. Saya setuju denganmu. Oke. Lin Yi menghela napas. Apa? Sudah selesai. Sun Lizu berseru. Ia dan Li Chuhan saling berpandangan dengan kaget. Kamu yakin sudah melakukannya? Kamu tidak mengacaukannya. Kamu bisa melihatnya sendiri. Mereka bertiga bergegas dan terkejut melihat Lin Yi telah menjahit semua pembuluh darah dan saraf tiruan. Jahitannya rapi dan halus. Bahkan mereka sendiri pun tak mungkin bisa sebaik ini. Yang paling penting, dia menggunakan mikroskop biasa. Ini bahkan lebih tidak dapat dipercaya. Kau, bagaimana kau melakukannya? Li Chuhan menatap Lin Yi dengan mata bulatnya. Ia tak percaya Lin Yi bisa melakukan hal seperti ini. Itu cuma menjahit 1 jarum pada satu waktu, kata Lin Yi dengan tenang. Ini bukan operasi ajaib, jadi kalian tidak perlu repot-repot. Li Chuhan berhenti berbicara ketika dia melihat pembuluh darah dan saraf yang dijahit. Ada banyak dokter yang dapat menjahit pembuluh darah dan saraf, tetapi tidak ada satupun yang dapat melakukannya dengan baik. Setidaknya, dia tidak punya kemampuan untuk melakukan ini. Bahkan Direktur Duan, yang paling ahli di bidangnya di rumah sakit, hanya akan berada di level yang sama. Direktur Lee, apakah saya dianggap lulus ujian? Jahit lagi. Aku ingin lihat caramu mengoperasikannya. Lin Yi tersenyum. Mau belajar? Ya. Li Chuhan mengangguk, tidak menyangkal apapun. Dengan melakukan itu, ia mengakui bahwa ia tidak bisa melakukan hal yang sama.
Ia sungguh terlalu rendah hati. Tunggu sebentar, aku akan mengambil satu set lagi, kata Lin Yi. Sun Lizu memerintahkan bawahannya untuk mengambil satu set materi simulasi lainnya. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa dan meneruskan pekerjaannya. Li Chuhan dan yang lainnya sedang menonton, dan itu mempengaruhi operasi Lin Yi. Kali ini dia lebih cepat dan lebih terampil daripada yang pertama kali. Selama proses penjahitan, Li Chuhan memperhatikan bahwa Lin Yi tidak melakukan gerakan yang tidak perlu, dengan sempurna menggambarkan arti kata presisi. Hal ini penting dalam operasi ini karena setiap detik yang dihemat akan meningkatkan peluang pasien untuk bertahan hidup. Aku sudah selesai, kata Lin Yi. Li Chuhan terpesona saat melihat pembuluh darah dan saraf yang dijahit dengan sempurna. Rasanya seperti melihat sebuah karya seni. Mengapa Anda hanya menggunakan ibu jari dan jari telunjuk saat menjahit? Inilah yang ingin ditanyakan Li Chuhan sejak awal. Tidak mudah untuk beroperasi seperti ini. Ini adalah simulasi operasi sungguhan, kata Lin Yi. Ada ribuan jenis pasien yang berbeda. Kemungkinan besar saya akan menghadapi situasi yang membatasi pergerakan saya dan menyulitkan operasi. Saya ingin menggunakan metode ini untuk mensimulasikannya. Tapi jahitan seperti ini masih agak membosankan. Tidak ada setetes darah pun di sekitarnya, dan tidak akan menghalangi penglihatan. Dalam operasi sungguhan, kita tetap perlu menggunakan mikroskop elektron. Jahitan biasa seperti ini agak membosankan. Bab 384. Direktur Lin, kaulah panutan bagi generasiku. Anda sedang mensimulasikan lingkungan bedah sungguhan. Li Chuhan tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya. Sungguh tak dapat dipercaya. Awalnya, dia mengira kalau itu kebiasaan khusus Lin Yi untuk mengatur tindakannya sendiri, tapi dia tidak menyangka dia melakukannya dengan sengaja. Jika dia menawarkannya lingkungan penjahitan normal dan memberinya mikroskop elektron yang tepat, efeknya mungkin akan lebih baik. Mulai hari ini, kau akan menjadi asistenku. Aku akan membawamu bersamaku saat operasi, kata Li Chuhan. Apakah itu dihitung sebagai promosi? Anak bodoh, Sun Lizu tertawa. Direktur Li adalah dokter cantik yang terkenal di rumah sakit Huasan. Ini bukan sekadar promosi, Anda mendapatkan kesempatan untuk bekerja langsung dengan Direktur Li. Itu sangat bagus. Ekspresi Li Chuhan tidak banyak berubah setelah diejek seperti itu oleh Lizu. Sulit untuk mengatakan apakah dia benar-benar peduli atau tidak. Terkadang, Lin Yi merasa Li Chuhan setenang mesin, dan dia bahkan tidak tahu apakah dia punya emosi. Mungkin kepribadian seperti ini lebih cocok untuk tempat seperti rumah sakit. Kamu sudah makan siang. Aku mau pesan sesuatu, dan ada yang ingin kubicarakan denganmu, kata Li Chuhan sambil tersenyum. Kalau orang lain yang mengatakan hal itu, Lin Yi pasti mengira kalau mereka sedang mencoba menggodanya. Namun, kata-kata yang keluar dari mulut Li Chuhan tampak sangat polos. Dia sebenarnya hanya ingin makan siang bersama. Anak bodoh, apa yang kau tunggu? Sun Lizu menyenggol Lin Yi dari belakang. Begini, Direktur Li sudah bekerja di sini selama lebih dari 2 tahun, dan ini pertama kalinya dia berinisiatif mengajak lawan jenis makan di luar. Meskipun pesan antar, kamu harus menghargainya. Kalau begitu, aku akan merasa terhormat, kata Lin Yi sambil tersenyum. Bagaimana kalau aku mentraktirmu makan malam ini? Lagi pula, kau kan bosku. Beri aku kesempatan untuk pamer. Sun Lizu mengacungkan jempol padanya. Kau tahu bagaimana menangani sesuatu, anak muda. Tentu, aku akan mentraktirmu lain kali. Li Chuhan tidak membuang banyak waktu pada masalah itu, dan mengeluarkan ponselnya untuk menunjukkan kode QR WeChat-nya. Ini WeChat-ku. Tambahkan saja, nanti akan lebih mudah berkomunikasi kalau ada yang bisa kulakukan. Oke. Setelah menambahkan WeChat Li Chuhan, Lin Yi mengirim pesan kepada Wang Tianlong, memintanya untuk mengirimkan makan siang. Makanan yang dibawa pulang untuk pembelian kelompok terlalu kasual, jadi dia harus membuatnya lebih berkelas. Kamu pergi ke 809 dulu dan tunggu aku. Aku akan menyiapkan sesuatu dan akan menjemputmu nanti. Oke. Lin Yi pergi ke 809 menurut instruksi Li Chuhan. Kantornya tidak besar. Ada komputer dan printer, dan banyak barang-barang pribadi Li Chuhan juga. Alih-alih menyebutnya kantor, tempat itu lebih tampak seperti tempat istirahat sementara. Dari sini, orang dapat melihat bahwa rumah sakit Huasan berbeda dari yang lain. Rumah sakit lain hanya mempunyai kantor yang lengkap, dan semua direktur departemen bekerja sama seperti tempat-tempat yang pernah dikunjunginya sebelumnya. Namun, Li Chuhan memiliki ruang tamunya sendiri, yang sangat mengesankan. Sekitar setengah jam kemudian, Li Chuhan masuk dari luar sambil membawa setumpuk besar dokumen di tangannya. Ia meletakkan dokumen-dokumen itu dengan nyaman di atas meja dan dengan santai melepas mantel putihnya. Di dalamnya terdapat kaos Nike putih sederhana. Sosoknya lumayan. Tidak terlalu besar atau terlalu kecil, dan ia bisa memegang semuanya dengan satu tangan. Tepat pada saat itu, pintu ruang tunggu didorong terbuka. 3 perawat muda mendorong pintu dan masuk sambil tertawa.
Direktur Li, kami tidak punya tempat makan. Bolehkah kami meminjam? Para perawat berhenti berbicara di tengah jalan ketika mereka melihat Lin Yi. Oh, jadi Dr. Lin sudah datang. Kami akan pergi kalau begitu. Tidak apa-apa. Ayo makan di sini. Tidak masalah, kata Li Chuhan sopan. Benarkah? Tanya perawat berambut panjang itu. Nama yang tertulis di lencananya adalah Yuan Siki. Li Chuhan mengangguk. Kemasi dokumen-dokumen di meja belakang dan letakkan di ambang jendela. Direktur Li, sudah makan dengan Dr. Lin. Kantin menyiapkan meatloaf hari ini. Enak sekali. Saya akan membelinya untuk Anda, kata Yuan Siki. Dr. Lin pesan makanan untuk dibawa pulang. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Oh, kalau begitu kamu akan makan di sini. Ya, jelaslah bahwa meskipun Li Chuhan sedikit dingin, dia memiliki hubungan yang baik dengan rekan-rekannya. Di rumah sakit biasa, perawat tidak akan punya nyali untuk masuk ke ruang direktur. Ketiga perawat itu makan dengan tenang sambil melirik Lin Yi dari waktu ke waktu. Dr. Lin sangat tampan, saya bisa mencium aroma testosteronnya bahkan dari jarak 1 meter. Kurasa kau sedang birahi. Kau bahkan bisa menggambarkan aroma keringat sebagai aroma hormon. Tapi, Dr. Lin memang tampan. Tak ada gunanya meskipun dia tampan. Dia akan ditumbangkan oleh Direktur Li. Direktur Li adalah primadona rumah sakit kami. Sepertinya dia cocok, kata Yuan Siki sambil tersenyum. Tapi menurutku ini bukan hal yang baik. Direktur Duan dari Departemen Logistik sedang mengejar Direktur Li. Kalau dia tahu, akan sulit untuk menanganinya. Kau benar. Direktur Duan kaya dan sombong. Dalam hal ini, Dr. Lin mungkin agak kurang. Baiklah, ayo makan dulu. Ini bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Baiklah, baiklah, baiklah. Ayo makan dulu. Direktur Li sedang membicarakan sesuatu dengan Dr. Lin. Jangan ganggu mereka. Mereka bertiga makan dalam diam. Li Chuhan mengambil berkas itu dan berkata, aku perlu membicarakan sesuatu denganmu. Mungkin akan memakan waktu lama. Ini sudah hampir siang, jadi apakah itu akan mengganggu istirahatmu, kata Li Chuhan. Aku bisa bicara denganmu nanti sore. Tidak apa-apa. Aku penuh energi dan tidak punya kebiasaan tidur siang. Kamu bisa memberiku penjelasan sekarang. Li Chuhan mengangguk. Saya akan menjalani operasi penting besok. Saya sudah mensimulasikan prosedurnya berkali-kali, tetapi saya masih merasa jahitan setelah operasi kurang baik. Saya merasa risikonya terlalu tinggi dan saya ingin mendengar pendapat Anda. Dengan kemampuan Direktur Li, tidak bisakah kamu mengatasinya? Lin Yi memiliki pemahaman yang mendalam tentang kemampuan Li Chuhan sejak perkenalan. Jika dia saja merasa operasi itu berisiko tinggi, maka orang biasa tidak akan sanggup menanganinya. Risikonya berasal dari dua aspek. Pertama, kondisi pasien, dan kedua, identitas pasien itu sendiri. Li Chuhan merapikan rambut panjangnya yang tergerai di dahi, jika terjadi kesalahan, rumah sakit Huasan tidak akan mampu memikul tanggung jawab. Hah! Perkataan Li Chuhan menggelitik keingintahuan Lin Yi. Rumah sakit Huasan adalah rumah sakit raksasa di Zonghai. Bahkan pemerintah kota pun memberi mereka perlakuan khusus. Selama jumlah insiden medis dibatasi, tas orang pun akan meminta pertanggungjawaban mereka. Namun, Li Chuhan mengatakan bahwa bahkan rumah sakit Huasan tidak mampu menyinggung pasien ini. Itu istimewa. Apakah Anda penasaran dengan identitas pasien? Lin Yi mengangguk, tidak menyembunyikan apapun. Pasiennya adalah Dang Dang Dang. Tepat saat Li Chuhan hendak berbicara, terdengar ketukan di pintu ruang tunggu. Masuklah, jawab Li Chuhan. Pintu didorong terbuka dan seorang pria berpakaian kasual masuk. Tingginya lebih dari 1,8 meter dan berpotongan rambut cepak. Perawakannya kekar. Di tangan pria itu ada beberapa tas yang tampak seperti barang belanjaan. Pria itu bernama Duan Peng, wakil direktur Departemen Logistik Rumah Sakit Huasan. Departemen Logistik kedengarannya biasa saja, tetapi memegang posisi penting di seluruh rumah sakit Huasan. Departemen Logistik adalah departemen yang sangat besar di rumah sakit Huasan. Mereka bertanggung jawab atas semua pembelian peralatan medis, dan orang bisa membayangkan berapa banyak keuntungan yang mereka hasilkan. Kemunculan Duan Peng membuat suasana yang sebelumnya santai menjadi tegang. Ketiga perawat itu menatap Duan Peng dan Lin Yi dengan sumpit di mulut mereka. Ini terlalu kebetulan. Sepertinya situasinya tidak baik. Ekspresi Duan Peng berubah jelek saat dia melihat Lin Yi. Direktur Duan, ada apa? Tanya Li Chuhan. Bukan masalah besar. Ini bahkan belum siang. Aku takut kamu tidak punya waktu untuk makan, jadi aku membawakanmu sesuatu untuk dimakan. Tidak perlu, kata Li Chuhan. Dr. Lin sudah memesan makanan untuk dibawa pulang. Kita akan makan bersama hari ini. Terima kasih. Ekspresi Duan Peng berubah menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Dari mana orang ini berasal? Bagaimana mungkin pesanannya sama bagusnya dengan pesananku? Tanya Duan Peng. Aku pesan ini dari restoran ibuku di sebelah.
Enak banget. Kamu capek banget akhir-akhir ini. Ada sup herbal di sini buat bantu kamu. Saya tidak akan merepotkan Anda lagi, Direktur Duan. Dr. Lin sudah memesan makanan untuk dibawa pulang. Kita makan saja sedikit. Makanan yang dibawa pulang tidak bergizi seperti yang kubeli, kata Duan Peng sambil mengeluarkan barang-barang dari sakunya. Saya membeli bebek panggang, kaki babi, sup tulang sapi, dan... Ketiga perawat itu meneteskan air liur ketika mendengar nama hidangannya. Semuanya enak. Tok, tok, tok. Seseorang mengetuk pintu di tengah percakapan. Tianlong Wang masuk dari luar. Tianlong Wang tertegun saat melihat Lin Yi duduk 2 meter darinya. Mengapa Presiden Lin mengenakan jas putih? Dia berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan dokter wanita. Presiden Lin luar biasa. Dia adalah panutan bagi generasinya. Tuan Lin, makanan pesanan Anda sudah sampai, kata Tianlong Wang dengan serius. Ini abalon kepala tunggal terbaik kami, lobster Australia, sashimi tuna sirip biru, kaviar sturgeon Rusia, steak M3 Australia, sturgeon liar Cina kukus, dan sebotol Moscato Asti. Sangat cocok untuk diminum para wanita. Bab 385. Pasien khusus. Lin Yi tertegun sejenak saat melihat apa yang ada di atas meja. Saya hanya meminta Anda untuk mengantarkan makan siang sederhana. Anda benar-benar berusaha sekuat tenaga. Wang Tianlong sangat bangga. Sempurna. Dia tidak membuat Presiden Lin kehilangan muka. Sempurna. Pak Lin, pesanan Anda sudah siap. Saya pergi sekarang. Jangan lupa beri saya ulasan yang bagus dan beri saya 5 bintang. Setelah mengatakan itu, Wang Tianlong berbalik dan pergi. Dia pergi setelah tampil, menyembunyikan kesuksesan dan identitasnya dalam prosesnya. Ketiga perawat muda itu meneteskan air liur ketika melihat bahan-bahan masakan bermutu tinggi di atas meja. Meskipun makanan yang disiapkan Duan Peng tidak buruk, perbedaan antara makanan itu dan makanan yang dipesan Dr. Lin bagaikan langit dan bumi. Satu hidangan di atas meja lebih mahal daripada semua yang dibeli sebelumnya. Total biaya makanan ini puluhan ribu yuan. Wang Tianlong tidak pernah mengecewakan siapapun sepanjang perjalanannya yang penuh kepura-puraan. Direktur Duan, Dr. Lin memesan banyak hal. Saya sangat menghargai kebaikan Anda. Ekspresi Duan Peng jelek. Apa-apaan ini? Bagus. Sekian dulu untuk saat ini. Aku tidak akan mengganggu makanmu. Duan Peng dengan canggung menyimpan makan siang yang telah dipesannya dan meninggalkan ruang tamu Li Chuhan. Ketiga perawat itu tidak bisa berhenti tertawa. Tindakan Dr. Lin merupakan tamparan di wajah. Direktur Duan adalah putra wakil presiden. Apakah menurutmu dia akan menyulitkan Dr. Lin setelah ini? Sulit untuk mengatakannya. Dia membuatku khawatir tentang Dr. Lin. Saat mereka bertiga berbisik, Li Chuhan menatap Lin Yi dan berkata, "Kamu pesan terlalu banyak. Kamu keberatan kalau kita makan bareng?" "Tidak mungkin." Lin Yi tersenyum. "Kalau aku tahu mereka akan datang, aku pasti sudah pesan lagi." Dalam situasi seperti itu, siapapun dengan sedikit EQ tidak akan memilih untuk makan sendirian. Jangan hanya berdiri di sana. Dr. Lin akan mentraktirmu makan malam hari ini. Bisakah kami benar-benar makan juga? Kenapa tidak? Ayo makan bersama. Hehe, kalau begitu kita tidak akan berdiri dalam upacara. Ketiga perawat muda itu membawa kotak makan siang mereka dan berjalan dari meja di belakang. Mereka saling mengelilingi dan makan besar bersama. Setelah memakan makanan Dr. Lin, kalian harus bekerja sama dengan pekerjaan Dr. Lin di masa depan. Tidak masalah, kata Yuan Siki, mulai sekarang, aku akan menjadi perawat muda penuh waktu untuk Dr. Lin. Sekalipun kami tidak makan makanan Dr. Lin, kami tetap bersedia membantu Dr. Lin. Kalian benar-benar, kata Li Chuhan sambil tersenyum. Setelah makan siang sederhana, mereka tahu bahwa Lin Yi dan Li Chuhan punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Yuan Siki dan 2 orang lainnya segera menghabiskan makan siang mereka dan membantu mengumpulkan sisa makanan. Kamu yakin gak mau istirahat dulu? Kamu yakin mau lanjut ngobrol? Ya, Lin Yi mengangguk. Mari kita lanjutkan diskusinya. Siapa yang akan kita operasi besok? Kepala Garnisun. PF. Lin Yi hampir muntah darah. Apa kau serius? Tentu saja aku serius. Aku akan menjadi asisten besok dan kedua presiden akan menjadi kepala ahli bedah. Aku hanya akan menjadi cadangan. Itu wajar, kata Lin Yi. Angka sebesar itu harus diawasi dengan ketat oleh seluruh rumah sakit. Operasinya memang rumit, tapi kami bisa mengatasinya. Satu-satunya yang saya khawatirkan adalah jahitannya. Siapa yang bertugas menjahit? Din Duan, ahli jantung terbaik di negara ini. Apa yang dia katakan? Katanya tidak terlalu sulit dan tidak akan ada masalah. Tapi saya pernah bertemu pasien serupa di Mayo Clinic sebelumnya. Rencana penjahitan mereka berbeda dengan yang dijelaskan Din Duan. Itulah yang saya khawatirkan. Lin Yi mengerutkan kening. Mari kita bicarakan kondisi pasien dulu. Ada aneurisma di area jantung.
Masalahnya, diperlukan lapisan diseksi yang sangat tebal di atasnya. Li Chuan mengambil berkas itu dan berkata, terdapat 3 lapisan di sekitar dinding aorta, membran dalam, lapisan tengah elastis, dan lapisan luar. Kini, membran dalam dinding aorta telah rusak. Hal ini menyebabkan darah yang semula mengalir ke seluruh tubuh melewati lesi dan mengalir ke lapisan tengah. Darah yang terkumpul akan memaksa aorta untuk terus mengembang, menyebabkan dinding aorta menjadi lebih tipis hingga kurang dari 1/6 ketebalan aslinya. Pada saat ini, jika terjadi getaran, tekanan darah akan meningkat secara tiba-tiba dan pasien akan meninggal dalam semenit. Oleh karena itu, rencana perawatan yang kami tawarkan adalah mengganti pembuluh darah buatan tersebut. Lin Yi menarik napas dalam-dalam saat menyadari kesulitan operasi ini. Risiko potensial saat ini adalah berat badan pasien lebih dari 75 kg dan dianggap obesitas. Hal ini membuat operasi menjadi sangat sulit. Kedua, jahitan pembuluh darah buatan adalah faktor terpenting. Jika dia mulai berdarah, mungkin hanya tersisa 500 ml darah dalam semenit saja. Li Chuan mengangkat bahu. Dia akan mati sebelum turun dari meja operasi. Sambil berbicara, Li Chuan mengambil beberapa dokumen lagi dan menyerahkannya kepada Lin Yi. Menurut perkiraan saya, akan ada 240 hingga 300 titik jahitan dalam operasi ini. Jika 1 titik jahitan salah, semua upaya kita akan sia-sia. Huff, Lin Yi mendesah. Ini terlalu sulit. Kamu tidak percaya diri. Manusia bisa salah, bahkan kuda pun bisa salah. Hanya Tuhan yang bisa menjamin tidak akan ada kesalahan saat menjahit 240 hingga 300 titik. Sistem ini memberinya teknik menjahit tingkat master. Dengan kata lain, tingkat keterampilannya adalah yang terbaik di dunia. Akan tetapi, standar ini dibandingkan dengan manusia, bukan mesin. Selama itu manusia, selalu ada kemungkinan terjadinya kesalahan. Inilah yang paling dikhawatirkan Lin Yi. Bisakah Anda memberi saya rencana perawatan? Coba saya lihat apakah itu memungkinkan. Apakah kamu yakin bisa mempercayaiku? Keahlianmu cukup bagus, jadi aku ingin mencobanya, kata Li Chuan. Lagi pula, aku tidak bisa memikirkan pilihan yang lebih baik. Karena keunikan pasiennya, mustahil menemukan dokter asing yang bisa melakukannya, jadi aku ingin kamu mencobanya. Oke, aku akan memberimu rencana. Gunakan saja kalau menurutmu cocok. Kalau tidak, lupakan saja. Tidak masalah. Li Chuan berdiri. Kamu tidak harus pergi shift malam di unit gawat darurat malam ini. Cari saja tempat yang tenang untuk menulis laporan. Kalau kamu merasa rumah sakit terlalu berisik, pulang saja. Kamu bisa mengaturnya sendiri. Kalau begitu aku akan pulang. Oke. Chu Han mengangguk. Tutup pintunya kalau sudah keluar. Aku tidak tidur semalam, dan aku tidak tahan lagi. Oke. Lin Yi berbalik dan pergi. Ia berganti pakaian dan berkendara pulang, siap menyelesaikan tugas yang diberikan Li Chuan. Lin Yi tidak menyangka kalau pasien yang belum pernah ditemuinya sebelumnya akan memiliki derajat lebih tinggi dari warga biasa. Meski begitu, dia tidak bisa ceroboh dalam hal yang menyangkut nyawa manusia. Lin Yi tidak melakukan apa-apa lagi setelah sampai di rumah. Ia fokus menulis laporan selain berbicara dengan Ji Qingyan melalui telepon. Dia tidak menyelesaikan laporannya sampai tengah malam sebelum mengirimkannya ke Li Chuan. Tepat saat Lin Yi sedang meregangkan badan dan bersiap-siap untuk mandi, Li Chuan memanggil. Apakah kamu menyelesaikan laporan ini sendiri? Tentu saja. Tidak ada orang lain di rumah selain aku. Setelah beberapa detik terdiam, Li Chuan berkata. Laporannya bagus sekali. Bab 386. Kau ingin membunuh Lin Yi. Jika menurutmu itu bagus, maka kerja kerasku tidak sia-sia. Silakan datang bekerja kapan saja besok. Pastikan kamu datang, kata Li Chuan. Terima kasih, Direktur Li. Minum segelas susu sebelum tidur, itu akan membantumu tidur. Selamat malam. Selamat malam. Panggilan itu singkat, dan kata-kata Li Chuan dingin seperti biasa. Lin Yi tidak melakukan apa-apa lagi. Ia pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan tertidur di tempat tidur. Mungkin karena dia terlalu banyak menggunakan otaknya, dia tidak bangun sampai pukul 9 pagi. Ada pesan WeChat dari Ji Qingyan di ponselnya, menanyakan apakah dia sudah sarapan atau sudah berangkat kerja. Percakapan itu sederhana, tetapi ada sedikit kehangatan di dalamnya. Setelah mengobrol sebentar dengan Ji Qingyan, Lin Yi pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, lalu bersiap pergi ke rumah sakit. Dia tidak harus pergi hari ini, tetapi misi sistem dipicu saat bekerja. Oleh karena itu, lebih baik tidak keluar kalau dia bisa menghindarinya. Dering, dering, dering. Tepat saat Lin Yi sedang mencuci piring, telepon di mesin cucinya berdering. Orang di telepon membuat ekspresi Lin Yi membeku. Dia adalah Cao Jingqiu. Lin Yi menghentikan apa yang tengah dilakukannya dan mulai berpikir. Jika ini tentang pekerjaan, dia mungkin tidak akan menghubunginya. Mungkin kali ini itu masalah pribadi. Sambil menyeka busa dari mulutnya, Lin Yi mengangkat telepon. Apa itu?
Tuan Lin, haruskah saya memanggil Anda Direktur Lin atau Presiden Lin? Hah? Jantung Lin Yi berdebar kencang. Apakah dia tahu tentang identitasnya sebagai direktur pendiri? Siapa yang membocorkan berita ini? Apa maksudmu dengan direktur? Presiden Lin, sudah terlambat. Tidak ada gunanya menyembunyikan ini lagi, kata Cao Jingqiu. Saya ingin tahu, mengapa kamu menjalin hubungan dengan saudaraku? Kita semua pengusaha. Pengusaha mengejar ketenaran dan kekayaan. Jangan bilang aku tidak boleh mencari nafkah. Dengan kecerdasan Cao Jingqiu, tidak ada gunanya menyangkal apapun. Akan lebih baik jika mengatakannya dengan lantang. Dengan bakat dan pikiran strategismu, aku tidak yakin kau dan saudaraku akan punya topik yang sama untuk dibicarakan, kata Cao Jingqiu dingin. Saya juga tidak percaya Anda akan mengambil inisiatif untuk menyerahkan lini produksi dan gudang kepada orang lain. Lihat apa yang kau katakan. Itu hanya untuk disimpan sementara oleh saudaramu. Aku tidak akan memberikannya padanya. Selama aku mendapatkan uangku, aku tidak peduli dengan prosesnya. Hening sejenak di ujung telepon. Presiden Lin, saya harap kita dapat terus berbisnis atas dasar koeksistensi damai. Cara-cara licik seperti itu tidak akan bertahan lama. Presiden Cao, lihat apa yang kau katakan. Aku hanya ingin mendapatkan bayaran kontrak. Kenapa kau bicara seperti aku penipu? Kamu bukan orang yang tidak ambisius, kata Cao Jingqiu. Sains dan teknologi mungkin sudah mati, tapi di tanganmu, mungkin akan bangkit kembali. Aku malu mendengarmu berkata begitu, kata Lin Yi sambil tersenyum. Aku tidak ikut campur, terutama karena aku punya pekerjaan lain dan tidak punya waktu untuk mengurusi sains dan teknologi. Sibuk, tanya Cao Jingqiu. Kau bos yang tidak ikut campur di grup Lingyun. Saya tidak menyangkalnya, tapi saya sibuk menyelamatkan nyawa setiap hari. Meski saya akui, itu tidak lebih baik daripada menjadi CEO. Sibuk menyelamatkan nyawa. Perkenalkan, saya saat ini seorang dokter di Departemen Kardiologi Rumah Sakit Huasan. Jika Presiden Cao memiliki masalah ginekologi di kemudian hari, silakan hubungi saya. Jangan repot-repot mengantre. Seorang dokter kardiologi. Saya akan mengirimkan kartu nama saya nanti. Lin Yi menutup telepon sambil berbicara, ekspresinya menjadi gelap. Dari apa yang didengarnya dari Cao Jingqiu, dia tampaknya hanya tahu bahwa dia adalah presiden. Dia tidak tahu apapun lagi. Kalau tidak, dia tidak akan begitu pasif selama percakapan. Tidak banyak yang perlu dikhawatirkan tentang Cao Xiangyu, tetapi dia lebih waspada terhadap Cao Jingqiu. Namun, dari mana wanita ini mengetahui bahwa dia adalah kepala Sitek? Lin Yi merasa lega setelah memikirkannya selama beberapa menit. Kebenaran tak bisa dirahasiakan. Siapapun yang cukup termotivasi pasti akan menemukan kebenaran setelah menggali cukup dalam. Apalagi wanita seperti Cao Jingqiu. Meski begitu, situasi saat ini tampaknya tidak terlalu memengaruhinya. Institut Penelitian Longxin, Qixianzhao, dan identitas He Yuan adalah hal yang paling penting. Selama informasi ini tidak terungkap, hal itu tidak akan mempengaruhi rencananya. Cao Jingqiu tidak pernah menyangka bahwa Institut Penelitian Longxin ada hubungannya dengan dirinya. Memikirkan hal ini, Lin Yi menelepon Qixianzhao. Dia mengatakan kepada mereka berdua untuk tidak mengungkapkan identitas mereka di depan Cao Jingqiu, atau seluruh rencana bisa gagal. Setelah berpikir beberapa detik, Lin Yi juga menelepon Shen Tianzuo sebagai tindakan pencegahan. Bos Shen, aku butuh bantuanmu. Kenapa kamu begitu sopan? Tanya Shen Tianzuo sambil tersenyum. Katakan saja apa yang kamu butuhkan. Apakah ada hacker di bawahmu? Peretas. Ada beberapa orang di tim yang suka mempelajari hal-hal ini, tetapi keterampilan mereka terbatas. Mereka tidak bisa memenuhi persyaratanmu. Shen Tianzuo mengerti maksud Lin Yi. Situasi normal tidak layak mendapat perhatiannya. Tapi banyak mantan rekan kerja saya yang ahli di bidang ini. Katakan saja apa yang ingin Anda lakukan. Ada situs web bernama Heavenly Eye. Di sanalah kamu bisa mencari informasi tentang berbagai perusahaan. Kamu pasti sudah tahu, kan? Bisakah kamu meminta seseorang untuk meretas situs web ini dan mengubah sementara nama pemilik Sah Lingyun Group di Zonghai menjadi Qin Han? Kasihan Qin Han, dia akan menanggung akibatnya bagi Lin Yi tanpa dia sadari. Mata surgawi, gumam Shen Tianzuo. Itu perusahaan di Yanjing, kan? Bukankah pemiliknya Li Zeming? Kamu kenal dia? Dia mantan rekan kerja saya. Dulu dia kerja di Microsoft. Dia orang yang cukup baik. Sialan, seru Lin Yi. Bos Shen hebat sekali. Ini membuatnya lebih mudah ditangani. Oke, aku akan meneleponnya sekarang. Oh ya, aku baru saja memikirkan sesuatu. Apa itu? Beberapa hari terakhir ini, kami telah mencapai sedikit terobosan dalam penelitian dan pengembangan kami. Laporannya sudah selesai, dan saya akan mengirimkannya nanti. Silakan lihat saat Anda senggang dan datanglah untuk menandatanganinya saat Anda punya waktu. Kurasa tidak seharusnya.
Aku tidak melakukan apapun. Aku tidak berani mengambil pujian Direktur Sen. Bagaimana mungkin? Tanpa dukungan kalian, kami tidak akan bisa mengembangkan hal-hal ini, kata Shen Tianzuo sambil tersenyum. Oke, aku akan segera memeriksanya. Fenglan Culture, kantor manajer umum. Cao Jingqiu telah duduk di tempat selama lebih dari 10 menit setelah Lin Yi menutup telepon. Dia terus memikirkan perkataan Lin Yi dan merasa itu sangat mencurigakan, tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Soal identitasnya sebagai dokter, dia jelas-jelas mengarangnya. Klaimnya sama sekali tidak kredibel. Setelah berpikir lama, Cao Jingqiu tidak dapat menahan diri untuk memanggil Cao Xiangyu. Kakak, kamu di mana? Saya di pabrik, ada apa? Ada yang ingin kukatakan padamu. Tunggu aku di pabrik. Aku akan ke sana sekarang. Iya, Jingqiu, jangan kemari dulu. Aku ada urusan nanti. Aku harus keluar. Kemarilah lain kali saja, kata Cao Xiangyu. Kakak ada urusan lain, jadi aku nggak akan ngobrol sama kamu. Itu saja. Ini adalah momen paling kritis dalam perebutan kekuasaan antar saudara. Oleh karena itu, orang yang paling tidak disukai Cao Xiangyu saat itu adalah Cao Jingqiu. Dia bahkan berharap dapat diam-diam mengatur agar dia mengalami kecelakaan mobil. Cao Jingqiu memberi perintah, apapun yang kau makan, kau harus menungguku di pabrik. Ada hal penting yang ingin kukatakan padamu. Cao Xiangyu terdiam melihat sikap Cao Jingqiu yang tak kenal kompromi. Kalau begitu cepatlah datang. Aku ada urusan nanti. Setelah menutup telepon, Cao Jingqiu mengambil tas tangan dan kunci mobilnya lalu melaju ke kawasan industri Xiangyang. Namun, sebelum menyalakan mobilnya, Cao Jingqiu memeriksa mata langit dan memastikan bahwa pemilik sah grup Lingyun memang Lin Yi. Barulah ia merasa lega. Cao Xiangyu sedang duduk di kantornya dengan menyilangkan kaki, menikmati pelayanan sekretaris wanitanya. Sejak hari itu, dia berhenti merokok setelah mengobrol dengan Lin Yi. Pintu kantor didorong terbuka dan Cao Jingqiu masuk dari luar. Jingqiu ada di sini, aku akan mengambilkanmu segelas air. Tidak perlu, kata Cao Jingqiu. Aku di sini untuk memberitahumu satu hal. Akhiri kolaborasi dengan Si-Tek sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Cao Xiangyu sedikit tertegun. Omong kosong macam apa yang dia ucapkan? Apakah dia masih bermimpi, atau kepalanya terbentur dan sekarang mengalami gegar otak? Apakah dia tahu kalau dia tidak bisa bersaing denganku, jadi sekarang dia mulai bermain-main? Kamu seorang gadis kecil yang bahkan giginya belum tumbuh, dan kamu ingin mengatur-aturku. Jingqiu, tahukah kau seberapa besar usaha yang telah kulakukan untuk mengalahkan Si-Tek? Tanya Cao Xiangyu. Tahukah kau berapa banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan dari lini manufaktur kontrak Si-Tek? Kau ingin aku berhenti sekarang? Kau tahu berapa banyak kerugian yang akan dialami perusahaan? Mana kepalamu? Saya tahu ini sulit diterima, tetapi untuk menghindari kerugian yang tidak perlu, kita harus berhenti. Ekspresi Cao Xiangyu tidak ramah, tetapi orang yang duduk di depannya adalah saudara perempuannya sendiri. Meski dia menyimpan banyak dendam dalam hatinya, dia menyembunyikannya dengan baik. Jingqiu, kau adikku. Sekalipun permintaanmu tidak masuk akal, aku masih bisa bicara denganmu dengan tenang asal kau memberiku penjelasan yang tepat. Cao Jingqiu sedikit mengernyit. Jika ditanya alasan spesifik, ia sungguh tak bisa menjawabnya. Dia memiliki terlalu sedikit informasi di tangannya, dan semuanya didasarkan pada intuisinya. Akan tetapi, hal ini tidak dapat meyakinkan kakak laki-lakinya. Aku sudah tahu kalau orang yang bekerja denganmu bernama Lin Yi, tapi dia jelas bukan orang biasa. Ada beberapa hal yang tidak dikatakan Cao Jingqiu secara langsung, karena takut menyakiti Cao Xiangyu. Dari sudut pandangnya, IQ kakak laki-lakinya tidak setingkat Lin Yi. Perilaku abnormal Lin Yi sama sekali tidak cocok dengan gayanya. Pasti ada rencana lain di balik tindakannya. Kau benar, Lin Yi memang bukan orang biasa. Kalau tidak, aku tidak akan menghabiskan begitu banyak tenaga untuk menghadapinya, kata Cao Xiangyu. Tapi apakah kamu tahu identitas aslinya? Identitas aslinya apa? Dia cuma ipar Wang Tianlong, kata Cao Xiangyu dengan nada meremehkan. Tidak sesederhana yang kau kira. Dia bos Lingyun Group dan mengendalikan perusahaan keuangan besar. Dia jelas bukan orang biasa. Cao Xiangyu dan sekretarisnya tercengang ketika mendengar itu. Mereka tidak menyangka Lin Yi memiliki identitas seperti itu. Setelah beberapa pertemuan ini, Cao Xiangyu merasa bahwa dia mengenalnya seperti punggung tangannya. Dia seorang playboy yang rakus dan bejat. Akan terlalu aneh jika dia memiliki perusahaan di belakangnya. Apa kamu yakin? Tentu saja aku yakin. Kalau tidak, aku tidak akan datang jauh-jauh ke sini untuk memberitahumu ini. Melihat Cao Xiangyu mendengarkan kata-katanya, Cao Jingqiu diam-diam menghela napas lega. Kalau tidak percaya, pergilah dan periksa Heavenly Eye. Informasi publik perusahaan tercantum di sana. Cao Xiangyu mengangguk dan menatap sekretarisnya. Jia Meng, pergi dan cari grup Lingyun ini. Oke.
Sekretaris Cao Xiangyu mengambil komputer dan mencari informasi tentang Ling Yun Group di Heavenly Eye. Dengan sangat cepat, ia mendapatkan hasilnya. Duduk di sofa, Cao Jingqiu merasa jauh lebih rileks dan puas. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya mau mendengarkannya. Sebelum dia datang, dia sudah mengonfirmasi informasi tentang mata surgawi. Jadi, pasti tidak akan ada masalah. Begitu kakak laki-lakinya memeriksanya, dia akan dapat melihat apa yang sedang terjadi. Saat Cao Jingqiu mengira dia akhirnya berhasil meyakinkan Cao Xiangyu, dia melihat dia mencibir. Jingqiu, aku benar-benar kecewa padamu. Bab 387. Jangan berlarian. Ingatlah untuk menyalakan ponselmu. Kakak, apa maksudmu? Masih berani nanya maksudku? Lihat sendiri. Raut wajah Cao Xiangyu berubah muram. Ia bahkan tak peduli lagi bahwa orang yang duduk di depannya adalah adiknya. Cao Xiangyu membalikkan komputer. Ketika melihat isi komputer, Cao Jingqiu tertegun. Ini karena nama Qin Han tertulis di kolom pemilik sah. Bagaimana ini mungkin? Cao Jingqiu membelalakan matanya, tidak mengerti sama sekali apa yang sedang terjadi. Dia benar-benar yakin bahwa Lin Yi adalah bos Ling Yun Group, kalau tidak, dia tidak akan berinvestasi padanya. Bagaimana pemilik sahnya menjadi Qin Han? Tidak mungkin, bos di balik Ling Yun Group adalah Lin Yi, aku bisa menjaminnya. Lalu apa yang terjadi? Tanya Cao Xiangyu dingin. Kau memintaku memeriksa mata surgawi. Jangan bilang kau tidak percaya informasi di sini. Melihat nama Qin Han, Cao Jingqiu merasa bahwa adegan ini tidak nyata. Pikirannya berputar cepat saat dia mencoba memikirkan bagaimana hal-hal bisa berubah seperti ini. Sebelum dia datang ke sini, dia sudah mencarinya sendiri. Dia jelas melihat bahwa pemilik sah Ling Yun Group adalah Lin Yi. Sudah berapa lama? Kurang dari 1 jam. Kok bisa jadi begini? Sekalipun Lin Yi berkuasa, dia tidak mungkin bisa mengubah pemilik sah perusahaan dalam waktu sesingkat itu. Bagaimana dia melakukannya? Adikku tersayang, apakah kau benar-benar meragukan motifku? Tanya Cao Xiangyu. Kamu sudah mendirikan perusahaan sendiri. Kamu juga akan menikah nanti, jadi ini seperti menyiramkan air ke tanah. Kenapa kamu selalu sulit menerimaku? Mungkinkah kamu tidak mau menerima pencapaianku? Sebagai anggota keluarga Cao, agak picik bagimu untuk melakukan ini. Aku tidak bersikap picik. Cao Jingqiu berteriak dingin, sejak aku keluar untuk memulai bisnisku sendiri, aku tidak lagi berpikir untuk bekerja di bawah bisnis keluarga Cao. Aku hanya berusaha melindungi keluarga Cao sebisa mungkin. Cao Xiangyu mencibir. Matanya penuh dengan penghinaan dan rasa jijik. Sulit membayangkan bahwa ia sedang menatap adiknya sendiri. Apakah menurutmu memintaku menghentikan kontrak manufaktur OM dengan Sitek, yang menyebabkan keluarga itu tidak dapat memenuhi pesanan tepat waktu dan menghadapi denda besar karena melanggar kontrak, adalah apa yang disebut perlindunganmu? Kesombongan Cao Xiangyu begitu besar, bahkan ia tak memberi Cao Jingqiu kesempatan bicara. Atau kau ingin menggunakan ini untuk menghalangi rencanaku? Supaya ayahmu bias terhadapku dan menaikkan statusmu di keluarga. Itukah yang kau coba lakukan? Pada akhirnya, kita memiliki garis keturunan yang sama. Aku tidak seburuk yang kau kira. Cao Jingqiu sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Bibirnya memutih, bahkan lipstiknya pun tak mampu menyembunyikannya. Lalu bagaimana kamu menjelaskan masalah ini? Aku harap kamu bisa memberiku penjelasan. Fiuh. Cao Jingqiu menghela napas berat. Karena sudah begini, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Kita biarkan saja seperti ini. Cao Jingqiu jelas tahu bahwa pada titik ini, apapun yang dikatakannya tidak akan berguna. Lebih baik ia biarkan saja seperti itu. Ia tak bisa lagi menjelaskan semuanya dengan jelas. Semoga kamu beruntung. Setelah mengatakan ini, Cao Jingqiu mengambil tas tangannya dan pergi tanpa ragu-ragu. Kembali di mobil, Cao Jingqiu menjadi tenang setelah beberapa menit, tetapi dia masih merasa sulit untuk melupakan masalah itu. Dia mengangkat teleponnya lagi dan menghubungi nomor ayahnya. Jingqiu, aku baru saja akan meneleponmu. Ada apa? Cao Jingqiu tidak terburu-buru membahas masalahnya sendiri dan malah bertanya. Kakakmu baru saja meneleponku. Katanya kamu sudah sampai di pabrik. Alis Cao Jingqiu berkerut dalam. Sebuah firasat buruk menyebar di hatinya. Apa yang dikatakan saudaraku? Sebenarnya, tidak ada apa-apanya, kata Cao Jiadong sambil tersenyum. Akhir-akhir ini, Cisco kita berjalan cukup baik. Kakakmu sudah berprestasi, jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Bagaimana kabar perusahaan mediamu? Apa kamu butuh bantuan ayah? Kau meneleponku hanya untuk mengatakan ini. Ya, tidak ada yang serius. Aku hanya ingin bertanya tentang situasimu. Semuanya baik-baik saja, jangan khawatir. Ngomong-ngomong, kenapa kamu menelepon ayah? Sekarang sudah baik-baik saja. Jingqiu menutup telepon dan melemparkannya ke samping. Ia bersandar lemah di kursinya. Lin Yi akan membunuh kalian semua cepat atau lambat, kata Cao Jingqiu. Di paviliun Jiushu.
Lin Yi pergi ke rumah sakit Huasan setelah menyelesaikan masalah Cao Jingqiu. Begitu memasuki rumah sakit, Lin Yi merasakan suasana di rumah sakit berbeda dari hari sebelumnya. Jauh lebih serius dan menyedihkan. Ada lebih dari selusin jeep dan 6 terparkir di tempat parkir, dengan plat hitam dan putih di atasnya. Lin Yi teringat pada pasien istimewa itu saat melihat plat itu. Mungkin karena dialah banyak mobil militer diparkir di sini. Namun, ada juga mobil Civic merah yang terparkir di sini yang sangat menarik perhatian. Logo merah menunjukkan bahwa itu adalah Type R. Meski tampilannya tidak jauh berbeda dari Civic biasa, harganya jauh berbeda. Civic Type R dijual seharga 800.000 yuan di Huaxia. Harga tersebut lebih dari cukup untuk membeli mobil sport entry level. Ada cukup banyak orang yang mengenal mobil mereka di negara ini. Lin Yi bergumam sambil memarkir mobil. Pada saat itu, laporan Shen Tianzuo pun terkirim. Ada sebaris catatan di bagian bawah yang mengingatkan Lin Yi untuk menandatangani namanya sebagai salah satu pengembang. Lin Yi melirik laporan itu karena dia tidak ada kerjaan apapun. Tiba-tiba dia merasa bahwa seorang ahli akan tahu kapan harus bertindak. Topik yang terlibat dalam pekerjaan ini terlalu rumit, dan bahkan dia, seorang ahli di bidang chip, tidak dapat memahaminya. Dia tidak memiliki perasaan ini saat membaca laporan Lu Ying dan Sun Fuyu saat itu. Ia meliriknya sebentar, lalu berpikir sejenak. Lalu, ia menutup email itu dan menelepon Tianzuo. Ada apa? Apa ada yang salah dengan laporannya? Tanya Shen Tianzuo. Bagaimana mungkin ada yang salah dengan pekerjaan Direktur Shen? Tanya Lin Yi. Saya ingin menambahkan kolom, mentor, di bagian bawah laporan. Minta Lu Ying untuk mengubahnya dan kirimkan nanti. Ini masalah kecil. Nanti aku kirimkan. Oke, tidak perlu terburu-buru. Shen Tianzuo tidak tahu mengapa Lin Yi melakukan ini, tetapi itu bukan sesuatu yang perlu ia pedulikan. Ia hanya perlu melakukan riset dengan benar. Tak lama kemudian, dokumen yang telah direvisi dikirim kembali. Lin Yi segera pergi ke Departemen Rawat Inap ke-8, Departemen Kardiologi. Berdasarkan perintah rotasi, dia harus beristirahat hari ini dan tidak pergi ke unit gawat darurat. Namun, misi sistem dipicu saat bekerja, jadi dia harus datang ke departemen dan meminta Li Chuhan untuk menugaskan beberapa tugas kepadanya. Setibanya di kantor, ia melihat banyak orang sibuk di mana-mana. Selain Qiao Xin, tidak ada seorang pun yang ia kenal di sana. Jelas sekali dia baru saja tiba. Demi meninggalkan kesan yang baik pada sang pemimpin, dia hanya beristirahat sebentar di rumah. Kakak Lin, kamu di sini. Qiao Xin menyapa ketika dia melihat Lin Yi. Lin Yi mengangguk. Kemana Direktur Li pergi? Tugas apa yang dia berikan kepada kita hari ini? Saya juga baru saja tiba. Saya belum bertemu Direktur Li, kata Qiao Xin. Tapi ku dengar Direktur Li ada operasi penting hari ini. Aku tidak tahu kapan dia bisa datang. Kalau begitu aku akan tinggal di sini. Tak lama kemudian, Li Chuhan bergegas masuk dari luar, diikuti oleh Cao Jiawang dan Zhou Ziqiang. Zhou Ziqiang tersenyum sombong saat melihat Lin Yi, seolah-olah dia lebih unggul dari orang lain. Direktur Li, sapa Qiao Xin saat dia melihat Li Chuhan. Kamu baru saja selesai shift malam kemarin. Kenapa kamu datang pagi-pagi sekali? Saya tidur nyenyak. Saya ingin kembali ke departemen untuk belajar. Kalian berdua tidak ada shift hari ini. Kalau tidak ada kegiatan, pergilah ke unit gawat darurat. Kalau lelah, istirahatlah. Kalian bisa mengurus diri sendiri. Mengerti, Direktur Li? Aku iri banget sama kalian. Kalian kan lagi nggak ada kerjaan hari ini. Sekarang, kalian bisa ke UGD saja untuk mengisi waktu, kata Zhou Ziqiang. Begitu pula denganku. Aku shift malam kemarin, dan aku harus ikut konsultasi bedah nanti. Aku bahkan tidak bisa membuka kelopak mataku sekarang. Kalau kamu lelah, kembalilah dan istirahatlah. Lin Yi tidak bertugas kemarin, jadi aku memintanya untuk datang, kata Li Chuhan. Zhou Ziqiang. Sutradara Li, apakah Anda datang ke sini untuk merusak pertunjukan? Tidak, aku hanya berbasa-basi. Aku sama sekali tidak mengantuk, kata Zhou Ziqiang canggung. Cao Jiawang tidak mengatakan sepatah kata pun, wajahnya tidak sedap dipandang. Qiao Xin tersenyum sambil merapikan bahan belajarnya, bersiap pergi ke unit gawat darurat untuk belajar. Lin Yi pun punya rencana yang sama. Lin Yi. Saat Lin Yi berbalik, Li Chuhan memanggilnya dari belakang. Li Chuhan terdiam sejenak. Jangan berlarian lagi nanti. Ingat untuk tetap menyalakan ponselmu. Apakah dia masih dibutuhkan untuk operasi selanjutnya? Apakah dia melewatkan sesuatu? Bab 388. Laporan penjahitan yang menakjubkan. Setelah Lin Yi pergi, Li Chuhan dan dua orang lainnya kembali ke ruang konsultasi dengan setumpuk dokumen di tangan mereka. Bedah kardiovaskular selalu menjadi operasi yang sangat rumit sejak zaman kuno. Hal ini membuat operasi semacam itu tak terelakkan lagi membutuhkan tenaga ahli multidisiplin.
Jika ada satu kesalahan saja, operasi tersebut pasti akan gagal. Pada saat ini, semua tulang punggung teknis dan pemimpin tingkat tinggi rumah sakit Huasan telah berkumpul di sini. Hal ini untuk memastikan operasi berjalan sempurna. Selain itu, ada dua pria berseragam militer di sudut ruang konsultasi. Mereka diam tak berkata apa-apa dan hanya mendengarkan dengan tenang. Orang yang duduk di ujung ruang konsultasi adalah seorang pria pendek dan agak gemuk. Rambut di pelipisnya sudah memutih. Usianya setidaknya 50 tahun. Nama pria itu adalah Miao Guofeng. Ia adalah direktur rumah sakit Huasan dan ahli bedah vaskular terkemuka di negara ini. Ia juga merupakan kepala ahli bedah untuk operasi ini. Meskipun Miao Guofeng adalah kepala dokter bedah, ia hanya bertanggung jawab atas sebagian operasi. Penyakit seperti aneurisma bukanlah hal yang langka di negara ini. Oleh karena itu, mereka semua memiliki banyak pengalaman dalam menanganinya. Namun, kesulitan terbesarnya adalah banyaknya fase yang akan mereka hadapi selama operasi. Jika satu bagian saja salah, maka semua usaha akan sia-sia. Kami baru saja membahas 8 kemungkinan risiko. Risiko terbesar adalah penjahitan pembuluh darah buatan. Setelah mengatakan itu, Miao Guofeng menatap Duan Yongchun. Duan tua, apakah akan ada masalah di sini? Duan Yongchun menggelengkan kepalanya. Tidak masalah. Aku punya kemampuan untuk mengatasinya. Setelah mendapat jawaban positif, Miao Guofeng merasa jauh lebih tenang. Ia lalu menatap Li Chuhan dan berkata, Direktur Li, kondisi pasien saat ini tidak terlalu optimis. Diameter aorta ascendens sangat besar, dan lumen palsunya juga sangat besar. Lumen sejatinya hampir menutup, dan bisa pecah kapan saja. Operasinya akan sangat sulit. Apakah Anda siap secara mental? Saya sudah mengurangi risikonya agar seminimal mungkin. Di seluruh negeri, tak seorang pun akan mampu mengurangi risikonya dengan lebih baik. Sekalipun guru saya bangkit dari kematian, ia hanya mampu berbuat sebatas itu. Yakinlah, bos, saya akan melakukan pekerjaan saya dengan baik. Oke, kata Miao Guofeng. Tidak ada masalah dengan aspek apapun sekarang. Beritahu semua departemen untuk bersiap. Operasi akan dimulai dalam 30 menit. Tepat saat semua orang meninggalkan meja untuk mempersiapkan operasi, Li Chuhan memanggil semua orang. Direktur Li, apakah ada yang ingin Anda tambahkan? Tanya Miao Guofeng. Saya pikir ada yang salah dengan rencana penjahitan. Ada yang salah dengan rencana penjahitan. Begitu dia mengatakan ini, semua orang di ruang konsultasi menjadi gelisah. Terutama dua pria berseragam militer, ekspresinya menjadi semakin aneh. Direktur Li, menurutmu ada apa? Tanya Duan Yongchun dengan ekspresi tidak ramah. Persiapan rencana penjahitan belum memadai, dan metode penjahitan juga perlu diselidiki. Terlalu banyak hal yang belum diketahui untuk operasi yang berisiko mengalami fluktuasi konstan. Direktur Li, saya memiliki pengalaman puluhan tahun yang kaya di bidang bedah. Saya telah melakukan ribuan operasi dengan berbagai ukuran. Apakah Anda meragukan pengalaman dan keterampilan saya? Saya percaya pada kemampuan Direktur Duan, tetapi kondisi pasien sangat istimewa. Kemungkinan besar akan ada banyak komplikasi. Kita harus menyiapkan rencana bedah yang lebih tepat sebelum operasi, kata Li Chuhan. Miao Guofeng agak bingung. Duan Yongchun adalah ahli bedah terbaik di negeri ini. Dalam hal menjahit, bahkan dia kalah darinya. Direktur Departemen Li bahkan lebih buruk keadaannya. Mengapa dia memilih untuk menanyai Duan tua saat ini? Mungkinkah dia punya rencana yang lebih baik? Direktur Departemen Li, ini operasi, bukan permainan. Kalau kau meragukan rencanaku, kau bisa memikirkan rencana yang lebih baik untuk meyakinkanku. Li Chuhan mengambil USB dan memasukkannya ke komputer. Ini rencana penjahitan yang dibuat oleh dokter di Departemen Kardiologi kami. Menurut saya, ini cukup bagus. Bisa mengurangi risiko setidaknya 20%. Anda bisa mencobanya. Rencana departemen Anda. Tatapan Miao Guofeng tertuju pada 3 direktur Departemen Kardiologi lainnya. Siapa di antara kalian yang menulisnya? Cao Jiawang, Liu Yongsheng, dan Fan Sufang saling berpandangan. Mereka tidak ingat pernah punya rencana seperti itu. Rencana ini tidak ditulis oleh ketiga direktur. Rencana ini ditulis oleh seorang dokter baru di departemen kami, Lin Yi. Lin Yi. Ketiga direktur itu hampir melompat ketika mendengar nama Lin Yi. Direktur Li, apa kau bercanda? Lin Yi baru mulai bekerja kemarin dan dia sama sekali tidak punya pengalaman klinis. Proposal yang dia tulis tidak ada gunanya. Cao Jiawang hampir muntah darah. Apa yang dipikirkan Li Chuhan? Apakah dia mencoba merekomendasikan Lin Yi hanya karena dia tampan? Ini operasi, bukan permainan anak-anak. Ini ditulis oleh seorang pembantu rumah. Wajah Guofeng Miao muram, dan dia memiliki ekspresi tidak setuju di wajahnya. Ada apa dengan Li Chuhan? Bagaimana mungkin dia masih punya keinginan untuk main-main di saat seperti ini? Direktur Li, saya rasa Anda memahami pentingnya operasi ini. Saya harap Anda dapat memberikan beberapa saran yang membangun.
Saya sungguh yakin rencana Lin Yi sangat solid. Semua orang bisa melihat isi rencananya dulu sebelum menilai. Li Chuhan berdiri, laporan ini mencantumkan total 14 kemungkinan jahitan, termasuk risiko yang tidak kami duga. Berbagai jenis jahitan direkomendasikan untuk digunakan pada jaringan dan organ yang berbeda. Ini akan sangat mengurangi risiko operasi dan pemulihan pasien setelah operasi akan lebih baik. Li Chuhan terus membolak-balik PowerPoint. Dia juga menyiapkan demonstrasi animasi dalam laporan ini. Masalah yang sama akan memiliki proses pemulihan yang berbeda jika jahitan yang berbeda digunakan, jadi saya pikir laporan ini lebih akurat dan lebih cocok untuk operasi ini. Semua orang di ruang konsultasi terkagum-kagum saat melihat laporan PowerPoint Lin Yi. Kompleksitas presentasi itu berada di luar imajinasi mereka. Tidak seorang pun akan mengira bahwa tulisan itu adalah tulisan seorang pembantu rumah jika Li Chuhan tidak menyebutkannya. Mata semua orang tertuju pada Duan Yongchun setelah Li Chuhan membacakan isi PowerPoint. Dia adalah seorang pakar bedah di negaranya, jadi tentu saja dia berhak berbicara. Ini omong kosong. Ini semua teori akademis, dan tidak cocok untuk operasi yang terus berubah. Presentasi animasi itu semua hanya imajinasinya, dan tidak berguna dalam penerapannya. Miao Guofeng terdiam lama sebelum dia menatap Li Chuhan dan berkata, Direktur Li, ceritakan pendapatmu padaku. Saya ingin Lin Yi berpartisipasi dalam operasi ini. Saya tahu tingkat keahliannya, dan partisipasinya mungkin akan bermanfaat bagi kita. Saya tidak setuju. Orang yang berbicara adalah Duan Guowei, dan dia tampak tidak terlalu baik saat itu. Hanya karena dia melakukan jahitan darurat yang luar biasa kemarin, kamu pikir dia mampu melakukan operasi hari ini? Bukankah itu terlalu lucu? Bab 389. Aku ingin dokter wanita ini menunjukkannya padaku. Jahitan darurat kemarin hanya sebagian kecilnya. Saya memeriksanya setelahnya, dan hasilnya mengejutkan saya. Dengan laporan ini, saya rasa Lin Yi memenuhi syarat untuk menjadi asisten di ruang operasi. Kau ingin dia menjadi asistenku? Duan Yongchun tampak meremehkan. Dia hanya seorang dokter bedah, dan mungkin dia bahkan belum pernah masuk ke ruang operasi sungguhan sebelumnya. Apa yang kau pikirkan dengan membiarkan dia berpartisipasi dalam operasi sepenting ini? Justru karena operasi ini sangat penting. Saya ingin mengurangi risikonya sebisa mungkin. Saya tidak setuju, kata Duan Yongchun dengan tegas. Saya tidak ingin membiarkan seseorang yang tidak memiliki pengalaman bedah menjadi asisten saya. Bukan hanya tidak akan mengurangi risiko, tetapi malah akan meningkatkan risiko. Ini hanya saran. Anda berhak menolaknya. Ruang konsultasi menjadi sunyi. Tak seorang pun menduga hal seperti ini akan terjadi di tahap akhir konsultasi. Mereka tidak menyangka Li Chuhan dan Duan Yongchun akan bertengkar hebat seperti itu. Guofeng Miao, yang duduk di kursi utama, tidak mengatakan sepatah kata pun. Matanya terpaku pada slide PowerPoint di proyektor. Baik murni teoritis, maupun dikombinasikan dengan praktik, laporan ini sempurna. Mengesampingkan apakah dokter muda bernama Lin Yi memiliki pengalaman bedah, PowerPoint ini sendiri sudah cukup untuk membuktikan bakatnya. Sekitar 1 menit kemudian, Guofeng Miao memandang kedua pria berseragam militer dan berkata, Bagaimana menurutmu? Kami amatir di bidang bedah. Ini tidak benar dan kami tidak berhak ikut campur dalam masalah ini. Direktur Miao, Anda ahli di bidang ini. Semuanya terserah Anda untuk memutuskan. Setelah berpikir beberapa detik, Guofeng menatap Li Chuhan. Kalau begitu, mari kita bawa Lin Yi ke ruang operasi, tapi hanya sebagai penonton. Akan bagus baginya untuk mendapatkan pengalaman. Miao Guofeng sangat berpengalaman, dan tidak melakukan apapun yang menyinggung Li Chuhan maupun Duan Yongchun. Namun, ekspresi Duan Yongchun tidak terlalu bagus. Ini karena dia tidak ingin Lin Yi memasuki ruang operasi sama sekali. Namun, menghadapi kata-kata Miao Guofeng dan kekuatan Li Chuhan sendiri, ia tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya bisa mengangguk setuju. Sementara itu, Li Chuhan tanpa ekspresi. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Baiklah, konsultasi sudah selesai. Semua departemen bersiap untuk pemeriksaan akhir pasien. Operasi akan dimulai 30 menit lagi. Mendengar perintah Miao Guofeng, semua dokter di ruang konsultasi mulai mempersiapkan operasi berikutnya. Pada saat ini, seorang wanita jangkung bercelana jeans biru berdiri di luar ruang konsultasi. Rambut wanita itu diikat rapi, dan matanya yang indah berbentuk almond bersinar karena khawatir. Wanita di depannya tidak lain adalah Liang Ruoxu. Melihat pintu ruang konsultasi terbuka, Liang Ruoxu bergegas menghampiri kedua pria berseragam militer. Bagaimana keadaannya? Kenapa kamu lama sekali keluarnya? Sempat terjadi perselisihan di tahap akhir. Untungnya, masalah ini diselesaikan secara damai. Sekarang, mereka ingin melakukan pemeriksaan akhir terhadap kepala suku. Operasinya akan segera dilakukan, kata salah satu pria berseragam militer. Apa kata mereka tentang risikonya? Apakah serius? Sulit untuk mengatakannya.
Direktur mereka, Li, mengatakan bahwa risikonya telah dikurangi semaksimal mungkin. Berdasarkan lingkungan rumah sakit ini seharusnya menjadi tempat teraman untuk melakukan operasi. Ekspresi Liang Ruoxu serius. Dari kelihatannya, kita hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Saya yakin kepala suku akan baik-baik saja. Ya, aku juga berpikir begitu. Lin Yi dan Qiao Xin pergi ke pusat gawat darurat dan merapikan diri sebelum mereka mulai bekerja. Saudara Lin, kamu bisa memimpin hari ini. Aku akan menulis rekam medis dan saran medis untukmu. Qiao Xin tersenyum. Beri aku kesempatan untuk belajar. Jangan bilang begitu. Kita kan setara. Nggak perlu ngomongin soal belajar. Jangan merendah. Aku melihatnya saat kau menjahit pasien kemarin. Bahkan Direktur Li memuji kemampuanmu, jadi levelmu pasti di atasku. Kondisiku juga sedang tidak baik. Kau harus memimpin hari ini. Baiklah, aku akan memimpin hari ini dan kita bisa bertukar besok. Qiao Xin menatap Lin Yi dengan mata penuh bintang. Lin Yi sangat tampan, sangat terampil, dan sangat baik. Apakah ada orang lain di dunia ini yang lebih sempurna daripada dia? Tentu saja tidak ada. Jika ada, orang itu bukan manusia. Ada banyak pasien di unit gawat darurat, tetapi banyak di antara mereka yang panik. Luka mereka tampak serius, tetapi sebenarnya tidak apa-apa. Lin Yi dapat menanganinya dengan mudah. Berderak. Tepat saat Lin Yi menyelesaikan pemeriksaan pasien dan meminta Qiao Xin menuliskan nasihat medis pasien, dia melihat seorang wanita parubaya bergegas masuk dari luar. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Lin Yi. Dokter, lihat aku, perutku sakit sekali. Tunggu beberapa menit, saya akan memeriksa Anda setelah saya selesai menulis saran medis pasien. Apa perlu saran medis? Coba saya periksa, sepertinya dia tidak sakit sama sekali. Ayo, jangan tunda perawatan saya. Lin Yi mengerutkan kening. Ia hendak berbicara ketika kakak laki-lakinya yang tampak jujur itu berkata, Dokter, saya sudah ingat semua obat yang diresepkan untuk saya. Anda sudah mencatat hal-hal yang perlu saya perhatikan sebelumnya. Tidak perlu menuliskan saran medisnya, Anda bisa menangani kakak perempuan ini dulu. Baiklah. Melihat pasien itu tidak keberatan, Lin Yi bersikap acuh tak acuh. Ia menoleh ke wanita parubaya itu dan berkata, Duduklah, berikan aku kartu medismu. Kartu medis. Kartu medis apa? Kartu medis yang diberikan saat Anda mendaftar. Terlalu banyak orang yang menunggu di kantor pendaftaran, jadi saya tidak jadi mendaftar. Sebaiknya kamu periksa saya dulu. Belum registrasi. Bagaimana saya bisa cek kalau belum registrasi? Banyak sekali orang yang menunggu di loket unit gawat darurat. Berapa lama lagi? Anda harus memeriksa saya dulu. Kondisi saya gawat darurat. Penyakitmu mendesak, tetapi yang lain tidak. Saya sudah sangat tua, dan masih banyak anak muda di belakang saya. Mereka akan baik-baik saja menunggu sebentar. Situasi mereka tidak sepenting situasi saya. Periksa saya dulu. Kamu antri saja atau pergi ke rumah sakit lain. Jangan manfaatkan senioritasmu di sini. Lin Yi mengira dia orang yang baik hati, tetapi dia tidak dapat menahan amarahnya saat bertemu orang seperti itu. Anak muda, apa yang kau katakan? Aku tidak cukup bosan untuk melakukan itu, dan kau masih muda. Beraninya kau bilang aku memanfaatkan senioritasku. Wanita parubaya itu menunjuk hidung Lin Yi dan berkata, percaya atau tidak, aku akan menuntutmu. Aku sudah menyanjungmu dengan mengatakan itu. Pergilah. Melihat tatapan dingin Lin Yi, wanita parubaya itu begitu ketakutan hingga tak berani berkata apa-apa. Ia pun meninggalkan ruangan dengan rasa malu yang teramat sangat. Dasar narsis. Banyak sekali orang di sini, gumam Lin Yi. Ya, saudara Lin benar, puji Qiao Xin. Lin Bro tadi begitu mendominasi. Dia sangat jantan. Beginilah seharusnya dia menghadapi orang yang tidak masuk akal seperti itu di masa depan. Xie juga harus belajar. Pada saat ini, si gagah perkasa itu tampak sepenuhnya. Omelan Lin Yi dianggap jantan, sedangkan omelan orang jelek dianggap tidak beradab dan kasar. Lin Yi berteriak. 10 detik kemudian, seorang wanita muda berpakaian sederhana masuk. Penampilan dan perawakannya tidak buruk, tetapi ekspresinya agak menarik. Pasiennya sangat proaktif. Ia menyerahkan kartu berobatnya terlebih dahulu, tetapi matanya berbinar-binar. Jelaskan gejalamu dulu. Bagian mana yang terasa tidak enak badan? Tanya Lin Yi. Dokter, bolehkah saya membicarakan sesuatu dengan Anda? Tanya wanita itu ragu-ragu. Teruskan. Bisakah saya meminta dokter wanita ini menemui saya? Bab 390. Apakah dia kehilangan minat pada wanita? Lin Yi dan Qiao Xin langsung menebak kondisinya. Kamu ingin ke dokter kandungan, kan? Tanya Qiao Xin. Qiao Xin mengubah posisinya dan menatap pasien wanita itu. Pertama-tama, saya ingin mengklarifikasi sesuatu dengan Anda. Saya juga seorang perempuan dan saya mengerti banyak hal, tetapi Anda harus mengerti bahwa ini rumah sakit.
Beberapa bagian sensitif Anda hanyalah organ biasa bagi kami. Anda harus percaya bahwa semua dokter di rumah sakit Huasan adalah profesional. Kedua, Dr. Lin lebih tinggi pangkatnya daripada aku. Katakan saja padanya jika ada yang perlu kau katakan agar perawatanmu tidak tertunda. Itu juga tidak akan baik untukmu. Lin Yi mengusap dagunya. Apa maksudmu lebih tinggi dari milikmu? Kamu membuatku terdengar seperti dokter kandungan. Ya, seperti ini, wanita muda itu tergagap cukup lama, membuat Lin Yi dan Qiao Xin cemas. Mentimunnya pecah. Ah, coba ulangi, apa yang rusak? Kuning, mentimun. Keduanya saling berpandangan. Mereka berdua sudah dewasa, dan sama-sama dokter di rumah sakit, jadi mereka langsung menebak apa yang dikatakannya. Qiao Xin melirik perut wanita muda itu. Tidak mungkin ada yang patah di sana, kan? Wajah wanita itu merah tak tertahankan, dan suaranya hampir tak terdengar. Xin Xin, kamu bisa mengatasinya, kalian berdua perempuan, jadi kamu lebih tahu daripada aku. Kakak Lin, apa yang kau bicarakan? Aku belum pernah memecahkannya sebelumnya, jelas Qiao Xin. Belum pernah memecahkannya sebelumnya. Itu artinya teknikmu bagus, dan kau bahkan lebih mumpuni daripada aku untuk membimbingnya. Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya belum pernah pakai mentimun sebelumnya. Aku juga hampir sependapat. Kamu harus melakukannya. Qiao Xin menuntun pasien wanita itu ke bilik di belakang tanpa daya. Beberapa menit kemudian, ia mendengar suara seperti seseorang sedang berada dalam kenyamanan yang luar biasa. Wanita itu mungkin tidak bisa mengendalikan diri. Tak lama kemudian, Qiao Xin dan gadis itu keluar. Ekspresi pasien perempuan itu telah kembali normal. Saudara Lin, bagaimana Anda menulis nasihat medis ini? Tanya Qiao Xin. Lin Yi berpikir sejenak. Lain kali aku sarankan terong. Puff. Qiao Xin hampir memuntahkan seteguk darah. Saudara Lin benar-benar seorang ahli. Pasien perempuan itu mengambil slip saran medis Qiao Xin dan pergi dengan malu. Ini terlalu memalukan. Saudara Lin, saya lihat Anda seorang pengemudi yang berpengalaman. Sebenarnya, aku sudah lama tidak mengemudi. Dugaan ini terutama karena bakatku, kata Lin Yi. Misalnya, pasien perempuan tadi menggunakan mentimun dari timur laut. Kemungkinan besar berasal dari provinsi Longjiang. Mengapa? Longjiang bukan hanya basis industri tua, tetapi juga provinsi pertanian yang luas. Mentimun yang dihasilkan di sana kaya akan cairan segar dan sangat cocok untuk dimakan mentah, tetapi satu-satunya kekurangannya adalah mudah hancur. Namun, mentimun selatan berbeda. Mereka cukup keras untuk tidak dimakan mentah, jadi tidak mudah hancur. Meskipun mentimun selatan memiliki keunggulan alami untuk penggunaan ini, mereka tetap tidak sebanding dengan terong. Lagi pula, mereka ditutupi tonjolan-tonjolan tajam. Kakak Lin, kurasa kau salah. Aku akan membantahmu, kata Qiao Xin. Teoriku sangat kuat. Bisakah kau masih membantahku? Ada mainan tertentu yang ditutupi benjolan seperti itu. Kamu pasti tahu itu, kan? Permukaan seperti ini bahkan mungkin lebih disukai dalam kasus-kasus tertentu. Oh, begitu. Lin Yi tiba-tiba mengerti. Xin Xin, kurasa kita punya kerjasama yang bagus. Kalau aku ikut rally, aku pasti akan memintamu jadi navigatorku. Ah, Kakak Lin, aku hanya bercanda, kata Qiao Xin sambil menutupi wajahnya. Dering, dering, dering. Saat keduanya sedang bertukar cerita, ponsel Lin Yi berdering. Li Chuhan yang menelepon. Direktur Li. Datanglah ke lantai 13 rumah sakit. Kamu bisa bergabung sebagai asistenku untuk operasi nanti. Cepatlah. Lin Yi tercengang. Dia benar-benar akan membiarkannya bergabung. Wanita ini sungguh berani. Kamar Li Chuhan berada di lantai 13 Departemen Rawat Inap ke-8. Ia menyederhanakan alamatnya untuk menghemat waktu. Direktur Li membutuhkan saya untuk sesuatu. Anda bisa bertanggung jawab di unit gawat darurat. Lin Yi dengan cepat berjalan ke lantai 13 Departemen Rawat Inap ke-8. Dia baru saja berjalan beberapa langkah ketika Lin Yi berhenti di jalurnya. Ini karena dia melihat Liang Ruoxu. Pada saat yang sama, Liang Ruoxu juga melihatnya. Tatapan mereka bertemu di tengah jalan, tetapi Lin Yi cukup tenang untuk menebak mengapa Liang Ruoxu ada di sini. Liang Ruoxu, di sisi lain, bingung. Dia tidak akan mengatakan apapun jika Lin Yi mengenakan pakaian kasual. Padahal, dia pakai jas lab putih dan masker. Apa maksudnya? Kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Perkenalkan, saya Lin Yi, seorang dokter kardiologi, dan asisten Direktur Li. Liang Ruoxu tidak pernah bisa tetap tenang saat mendengar berita itu, tidak peduli seberapa siapnya dia. Dia adalah miliarder generasi kedua, Direktur Longxin, dan ahli chip kelas dunia. Tak satu pun identitas ini ada hubungannya dengan menjadi seorang dokter. Keahlian profesional seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda pelajari sendiri. Selain itu,
Hanya seorang jenius seperti Li Chuhan yang memenuhi syarat untuk melakukan operasi tingkat ini tanpa setidaknya 10 tahun pengalaman klinis. Bagaimana Lin Yi melakukannya? Adik, apakah kalian saling kenal? Tanya salah satu pria berseragam militer. Ya, namanya Lin Yi. Liang Ruoxu mengangguk, tetapi dia tidak mengungkapkan identitas Lin Yi yang lain. Itu karena dia masih belum mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi, Anda Dr. Lin. Pria parubaya itu mengulurkan tangannya. Halo, Gao Chong. Halo, Lin Yi. Oh, kalian saling kenal. Baru saja di ruang konsultasi, para dokter dari rumah sakit Huasan bertengkar gara-gara dia. Direktur Li mengambil laporan jahitannya dan meyakinkan Direktur Miao. Kalau tidak, dia tidak akan ada di sini. Tidak mungkin. Bagian tersulit dari operasi ini adalah penjahitannya. Laporan penjahitannya sebenarnya ditulis olehnya. Benar sekali, kata Gao Chong. Saya baru saja mengirimkan laporannya ke dokter umum, dan dokter tersebut memberikan penilaian yang sangat tinggi. Keahlian Dr. Lin memang cukup baik. Kepala Liang Ruoxu berdengung. Saudara Gao selalu sombong dan arogan. Penilaian setinggi itu saja sudah cukup membuktikan bahwa keahlian menjahit Lin Yi sudah sangat tinggi. Namun, pekerjaan ini membutuhkan banyak pengalaman. Bagaimana mungkin dia memiliki keterampilan setinggi itu di usia semuda itu? Jika dia hanya ahli dalam satu hal itu dapat dijelaskan dengan kejeniusan murni. Namun, Lin Yi berbeda. Dia juga seorang ahli di bidang microchip. Dan yang paling penting, dia adalah generasi kedua yang kaya. Pada saat itu, kepala Liang Ruoxu dipenuhi bintang. Lin Yi sangat kaya, jadi mengapa dia selalu mengejar hal-hal yang tak terduga dan mustahil? Mungkinkah dia tidak tertarik lagi pada wanita? Ini tidak benar. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.